Hujan baru saja reda saat Rani pulang kerja. Wajahnya basah oleh rintik sisa dan rasa lelah yang tak kunjung hilang. Ia tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Barat bersama Bima, suaminya. Dulu, Bima adalah pria yang penuh perhatian. Tapi kini, tekanan kerja membuatnya semakin jauh, meninggalkan Rani dalam sunyi. Malam itu, pertengkaran kecil yang seharusnya biasa saja terasa berbeda. Amarah yang selama ini Rani pendam akhirnya meledak. Ia merasa tak lagi terlihat, tak lagi dianggap, seolah kehadirannya hanya beang-beang di rumah itu. Di puncak emosinya, Bima tanpa sadar mengucapkan kalimat yang menusuk hati, membuat Rani merasa begitu asing di rumahnya sendiri. Di saat yang sama, Nadia, adik Rani, sedang dalam perjalanan menuju kota itu. Ia panik setelah menerima pesan singkat dari kakaknya yang terdengar seperti ucapan perpisahan. Merasa ada yang tidak beres, ia memaksa sopir travel berhenti di tengah hujan dan segera menghubungi Bima. Barulah saat itu, mereka berdua sadar betapa buruknya kondisi mental Rani selama ini, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sementara itu, Rani melangkah tanpa tujuan, menyusuri jembatan besar di pinggir kota. Tubuhnya bergetar, bukan karena angin malam, tapi karena beban yang ia pikul sendirian. Ia merasa gagal sebagai istri, sebagai kakak, sebagai manusia. Lampu-lampu kota tampak kabur oleh air mata yang terus mengalir. Di tengah keputusasaan itu, sebuah suara kecil dari masa lalu muncul. Tawa Nadia saat mereka kecil. Janji Bima pada hari pernikahan mereka. Gema kenangan itu menahannya di tepi jurang. Nadia dan Bima berlari menembus hujan setelah mendapat kabar ada yang melihat wanita dengan siri-siri Rani di jembatan itu. Sesampainya di sana, mereka melihat siluet Rani berdiri sendirian. Dengan suara pecah, Nadia memanggil, "Kak, pulanglah, aku gak mau sendiri di dunia ini." Bima dengan tubuh gemetar mengakui semua kesalahannya. Ia mengaku terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa bahwa orang yang paling ia sayangi juga butuh dipeluk. Tangis Rani pecah. Ia menutup wajahnya, tubuhnya goyah. Namun, langkah Bima yang mendekat perlahan membuatnya berhenti. Dengan suara serak, ia hanya berbisik. Ia hanya ingin didengar sekali saja. Tanpa menunggu lagi, Bima memeluknya erat, seolah takut kehilangan separuh jiwanya. Nadia menyusul, memeluk keduanya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Rani merasakan hangatnya keluarga. Bukan sebagai beban, tapi sebagai tempat untuk pulang. Malam itu, jembatan yang sepi menjadi saksi bagaimana seseorang nyaris hilang, lalu diselamatkan oleh cinta yang hampir pudar. Sejak saat itu, Rani tak lagi berjalan sendirian. Hidup mungkin tetap berat, tapi ia tahu, kini selalu ada tangan yang siap menggenggamnya. Sebanyak apapun hujan yang turun di kota itu. Jika kamu atau orang yang kamu kenal sedang berjuang dengan perasaan serupa, ingatlah kamu tidak sendirian. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan seseorang bisa menjadi langkah pertama menuju pemulihan. Terima kasih sudah menonton.